Haleluya. Shalom, selamat sore. Haleluya, semuanya bersuka cita, amin, sore hari ini. Haleluya. Kalau kita boleh ada, kita boleh hidup sampai hari ini, kita percaya semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kaum perempuan pada hari ini, sama-sama kita berdoa. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan kami yang sangat baik dalam hidup kami, Tuhan. Kami merasakan bagaimana Tuhan menyertai kami. Tuhan terus melindungi kami. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami, buat penyertaan-Mu Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang menjadi keadaan kami sore hari ini, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kami boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan motivasi yang benar Tuhan, hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu Kau Allah yang layak terima pujian kami dan segala yang terbaik dari hidup kami. Karena Tuhan lebih dulu sudah memberikan terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari ini Tuhan, segala sesuatunya tentang Tuhan, bagaimana kami memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, hanya fokus kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah hati kami, jiwa kami, roh kami semuanya Tuhan penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Karena kami tahu Kau Allah yang layak terima segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan ada di tengah-tengah setiap kami pada sore hari ini. Tuhan melihat sampai kedalaman hati setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah boleh mengucap syukur. Haleluya. Tuhan
pribadi yang sama seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang ingin lebih lagi memuji dan bersorak-sorai buat Dia, sama-sama katakan dengan saya, amin. Haleluya. Shalom. Belum semuanya shalom. Semuanya bersuka cita, amin. Haleluya. Boleh kasih tos minimal 10 orang, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Datanglah ke baiknya. Haleluya. Sama-sama kita menari buat Tuhan. Kita bersorak buat kebenaran Tuhan. Haleluya. Dengan hati
melakukan segala perkara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pernah dilihat mata, sama-sama kayak gerakan ya. Tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, amin. Timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama katakan, alasanku melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama katakan, pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya, silakan duduk kembali. Haleluya. Ya, sebelum kita masuki firman Tuhan, tadi Ibu dibagi satu kertas, boleh dikeluarkan. Oke, jadi di kertas itu ibu-ibu bisa sama-sama menulis pergumulan atau doa-doa ibu-ibu semua. Nggak perlu ditulis pakai nama, jadi bisa ditulis aja. Mungkin yang bawa pulpen bisa sharing ke teman-teman yang lain. Bisa dituliskan mungkin pergumulan ibu-ibu semua yang mau dibantu doa. Bisa dituliskan di kertas itu, yang sudah nanti bisa dibantu kumpulkan sama Kak Anis.
ada Tuhan yang hidup. Kami percaya Tuhan yang mengerti apa yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pujian kami, penyembahan kami Tuhan, semuanya boleh naik di hadapan-Mu Tuhan, menjadi persembahan yang harum, yang menyukakan hati Tuhan. Kalau sebentar kami akan sama-sama duduk diam untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah buat siap kami melalui hamba-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menjadi seorang hamba-Mu yang baik dan setia, mendengarkan, membaca dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya silakan kepada Gembala. Puji nama Tuhan. Kita bersuka cita sore hari ini. Tidak terasa ya. 7 Mei 2023. Kita mengawali ibadah kaum perempuan di tempat ini. Kurang 2 hari lagi. Genap 1 tahun. Semua karena penyertaan Tuhan. Karena kuasa Tuhan yang bekerja dengan luar biasa. Beberapa waktu sebelum ibadah kaum perempuan ini diadakan, saya sempat ada terpintas keraguan, apa bisa ya jalan ya. Tapi Deprem mengharuskan bahwa gereja lokal ada ibadah kaum perempuan. Kalau enggak dimulai, kapan lagi? Karena itu saya mohon Tuhan, mari berjalanlah bersama dengan kami. Karena kita tahu tanpa penyertaan Tuhan semuanya akan sia-sia. Kalau Tuhan yang mengawali, Tuhan yang mengerjakan sampai dengan sempurna. Kita baca terlebih dahulu. Satu Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai yang kelima. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai yang kelima. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Kalau Ibrani pasal 2 mengatakan kita ini punya banyak saksi. Siapa sih saksi kita itu? Pahlawan-pahlawan iman yang sudah lebih dahulu memberikan teladan hidup yang luar biasa untuk saudara dan saya. Saat ini mereka menyaksikan kita. Mereka yang sudah dipanggil lebih dulu oleh Tuhan. Mereka menyaksikan kita. Bagaimana perjuangan saudara dan saya selama kita ada dalam dunia ini. Dunia ini memang tempatnya susah. Tempatnya masalah, tempatnya penderitaan. Kalau usia 1 tahun, seorang balita mungkin sudah mulai belajar merangkak atau mungkin bahkan belajar berjalan. Dia mengalami jatuh bangun. Begitu juga kita. Selama kita ada dalam dunia ini, kita tidak pernah lepas dari yang namanya masalah, penderitaan, beban hidup. Tapi Tuhan katakan, sampai masa tuamu, Aku menggendongmu. Dia tidak pernah melepaskan tangan saudara dan saya. Kalau Ibrani pasal 2 mengatakan bahwa kita ini punya banyak saksi. Mereka sedang menyaksikan perjuangan hidup saudara dan saya. Dan mereka pahlawan-pahlawan iman itu tidak pernah berhenti istilahnya memberikan semangat
Mungkin ya, kalau di bidang olahraga, perlombaan lari, kita sering, ayo, maju terus, jangan menyerah, terus maju. Begitu juga kita saat ini, mereka sedang memberikan kita semangat kepada saudara dan saya. Terus maju, tetap kuat, tetap kokoh. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak pernah melupakan segala jerih lelah, segala perjuangan. Kalau dikatakan tadi, mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu. Kalau dari awal ibadah kaum perempuan ini diadakan, antusias kaum perempuan begitu luar biasa. Saling mendoakan, saling menguatkan, saling memperhatikan yang tidak hadir. Bahkan setiap ibadah langsung, saya yang bawa ini. Wah, luar biasa. Semuanya untuk siapa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu Tuhan katakan, perkuat iman kita. Karena firman Tuhan ini tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi janji yang kokoh dari Allah sendiri untuk saudara dan saya. Kalau seringkali mungkin selama 1 tahun ini kita masih sering mendengar bagaimana orang-orang lebih berani mati mengakhiri hidupnya daripada memperjuangkan hidup ini. Karena masalah, karena sakit penyakit, karena penderitaan, karena bangkrut, mungkin pailit, mereka mengakhiri hidup dengan cara mereka sendiri. Tapi firman Tuhan katakan, aku tidak berkenan kepada orang-orang yang undur, kepada orang-orang yang putus asa, bahkan mengakhiri hidup dengan cara yang sia-sia. Tapi Tuhan ingin kita tetap kuat. Kalau kita baca firman Tuhan setiap hari di rumah, bagaimana di dalam Alkitab ditulis wanita-wanita, perempuan-perempuan yang luar biasa. Meskipun mungkin mereka menghadapi masalah. Kalau Abigail punya suami yang bebal bernama Nabal itu, saya tidak tahu, Alkitab tidak menuliskan berapa tahun mereka sudah hidup berumah tangga. Menghadapi pria yang keras kepala, menghadapi pria yang medit amit-amit mungkin ya. Menghadapi pria yang pemarah mungkin, menghadapi orang-orang yang menjengkelkan dalam hidup ini. Tapi Abigail tetap melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dia mengambil keputusan yang benar, dan keputusannya itu menyelamatkan isi rumah tangganya dari kematian. Kalau Daud sudah, aku akan menghabisi semuanya, wah wis pasti habis itu. Tapi Abigail dengan kebijaksanaannya, dia mengambil keputusan yang tepat. Sarah, jangan katakan dia tidak memiliki masalah. Mandul, diolok-olok mungkin ya. Di zaman itu orang yang mandul dianggap orang yang tidak ada gunanya. Mungkin terkutuk mungkin, atau apapun. Harus menghadapi banyak cercaan. Tapi Sarah boleh tetap menantikan janji Tuhan. Meskipun mungkin sempat dia tertawa, mosok sih wanita yang sudah lanjut bisa melahirkan. Tapi saat dia mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupannya, dia boleh menyatakan bahwa Allah itu benar-benar Allah yang hidup dan luar biasa. Tidak hanya itu, bahkan sempat suaminya sendiri mengatakan, jangan bilang-bilang ya kalau kamu istriku. Loh, karena Abraham takut dibunuh karena kecantikan Sarah. Loh, ini kan aneh ya, suami istri tapi suaminya gak mau mengakui kalau mereka adalah pasangan suami istri.
Bahkan sampai-sampai Sarah hampir diambil istri oleh orang lain. Untungnya Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Dia selalu bekerja dengan luar biasa, tepat pada waktunya. Wanita yang 12 tahun pendarahan, secara manusia sudah habis-habisan harta bendanya. Bahkan tubuhnya mungkin sudah lemah, begitu lemahnya. Sampai mungkin jalan aja sudah gak sanggup. Karena itu dia harus merangkak untuk meraih jumbai jubah Tuhan Yesus. Tapi iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran dari firman Tuhan. Yang hidup, yang kokoh, yang tidak pernah berubah dulu sampai sekarang. Bahkan sampai selama-lamanya. Dia memegang firman Tuhan itu. Dan dia mengalami mujizat yang luar biasa. Kalau kita baca, 12 tahun, biasa. Tapi kalau kita menjalani, bagaimana? 12 tahun, bukan 12 jam, bukan 12 hari, 12 tahun. Siapa yang umur 12 tahun? Tiara? Umur berapa sekarang? Oh sudah 14, sudah lewat malah ya. Coba kita tanya Bu Kikin, selama 14 tahun ini ngopeni Tiara? Pasti banyak suka dan duka. Lah ini loh, menderita sakit selama 12 tahun. Tapi begitu dia mendengar firman Tuhan yang luar biasa itu. Dan dia mengambil keputusan untuk datang pada Tuhan. Dia mengalami sukacita yang besar. Saya tahu ibu-ibu di sini juga, remaja putri juga pasti punya masalah masing-masing dalam hidup saudara dan saya. Punya pergumulan hidup yang mungkin orang lain tidak tahu, tidak bisa menolong. Meskipun curhat sama teman, sahabat, palingnya ya kita doa, ya Tuhan pasti bantu, ya. Tapi yang terutama sumber pertolongan kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang tidak cuma ngomong, tapi dia akan bertindak untuk saudara dan saya. Puji syukur kalau malam ini kita ada di tempat ini, masih boleh memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan yang akan terus menguatkan saudara dan saya. Memberikan kita keberanian menjalani hidup ini meskipun banyak gunung, lembah yang harus saudara lewati. Tapi bersama dengan Tuhan kita pasti menang. Amin. Kita baca ayat yang terakhir. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ia memulai pekerjaan yang baik untuk saudara dan saya. Saudara dan saya ada di tempat ini bukan kebetulan. Kita lahir di dunia ini bukan kebetulan, tapi karena Tuhan ingin menyaksikan kepada dunia ini. Ibu Magda, Ibu Yahya, Saudari Anis, Ibu Eni, dan semua yang hadir. Tuhan ingin menyaksikan saudara dan saya kepada dunia ini. Ini loh anak-anakku yang aku kasih dan aku berkenan akan dia. Karena mereka tetap teguh berpegang pada janji Tuhan yang sanggup membawa kita kepada kemenangan yang luar biasa bersama-sama dengan dia. Penderitaan bisa datang, masalah bisa datang, sakit penyakit bisa datang. Apapun bisa Tuhan izinkan. Tapi yang terpenting adalah dengan siapa kita melewati, menjalani semuanya itu. Dan bersama dengan Tuhan, Dia akan membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang luar biasa bagi dunia ini. Terang itu ada di dalam saudara dan saya. Kita harus menjadi terang itu bagi dunia yang gelap ini.
Kalau kita saja sudah mulai putus asa, mundur, kalau ada masalah, wes gak Tuhan-Tuhanan, wes gak pelayanan-pelayanan. Buktinya saya selama ini ikut Tuhan ya gini-gini aja. Jangan. Tuhan masih punya cara untuk menolong saudara dan saya. Yang terpenting adalah kita mau tetap melakukan yang benar, tetap pegang janji Tuhan, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Setahun yang lalu kita kehilangan seseorang, salah satu pengurus di tempat ini, Ibu Tuti Mulyati, tepat pada saat ibadah kaum perempuan yang pertama di tempat ini. Saya ingat bagaimana dia seorang yang luar biasa, yang care, peduli sama orang lain, yang gak jemu-jemu menasehati, mengingatkan, yang selalu suka berbagi dengan banyak orang. Dan teladan hidup ini biarlah juga menjadi contoh yang baik untuk kita. Kita mau peduli, kita mau berbagi. Tidak hanya berbagi masalah, tapi berbagi kasih, berbagi berkat, berbagi hikmat, berbagi apapun yang Tuhan izinkan untuk saudara lakukan bagi orang-orang yang lain. Tugas kita sebagai perempuan yang kuat, karena kita dari tulang, diciptakan dari tulang, kata firman Tuhan. Kita harus lebih kuat dari laki-laki, dari orang lain. Karena kita adalah penolong. Mari, kertas yang sudah saudara tulis tadi, kita mau bawa kepada Tuhan. Apapun itu, pergumulan mungkin, atau janji iman kita kepada Tuhan, atau komitmen pertobatan kita di hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menyempurnakannya. Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk boleh terus bertahan, boleh terus kuat sampai hari Tuhan menjemput saudara dan saya, dan Dia mendapati kita sebagai hamba-hambanya yang baik dan setia. Apa sih yang sudah kamu lakukan selama kamu ada dalam dunia ini? Tuhan enggak tanya berapa mobilmu, berapa rumahmu, berapa depositomu, tapi berapa banyak orang yang sudah engkau bawa kepada Tuhan, yang sudah engkau kuatkan, yang sudah engkau ingatkan untuk berbalik kepada Tuhan. Berapa banyak kesaksian hidupmu yang bisa memberkati orang-orang di sekitarmu. Bagaimana kita bisa jadi saksi Tuhan kalau kita sendiri seringkali ngomel, bersungut-sungut, marah-marah, tidak pernah bersyukur kepada Tuhan, males berdoa, males baca firman, tidak bisa menjadi kesaksian yang hidup bagi suami, bagi anak-anak, bagi teman, bagi orang-orang yang membutuhkan kita. Mari selama masih ada kesempatan, saat ini Tuhan ingin kita menjadi perempuan-perempuan Allah yang luar biasa bagi dunia ini. Dan saksi-saksi Tuhan itu akan bersorak-sorai saat kita nanti dijemput oleh Tuhan dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya Yesus. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk setiap hal yang dituliskan oleh saudara pada petang hari ini. Kita percaya Tuhan sudah menangani semuanya dan akan menyelesaikan dengan sempurna. Haleluya. Percayai, imani bahwa Dia akan semakin membuat saudara dan
dan saya kokoh di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, kami kaum perempuan GBPS Sepanjang, kami sudah menyerahkan apapun yang menjadi pergumulan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan melihat setiap kertas yang tertulis. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati pikiran anak-anak-Mu. Kami percaya, Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau yang akan bertindak untuk kami. Engkau yang akan membuat kami semakin kokoh di dalam Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan kami harus lewati selama kami ada dalam dunia ini. Kami mau menjalaninya bersama dengan Tuhan. Engkau yang akan pegang terus tangan kami, Tuhan, supaya hidup kami selama Tuhan izinkan kami ada dalam dunia ini, kami boleh memiliki kehidupan yang menyaksikan kasih dan kuasa Tuhan bagi setiap orang yang ada di sekeliling kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dari remaja, kaum muda, wanita dewasa sampai lansia, kami mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Hidup kami berdampak bagi anak, menantu, cucu, suami, teman, sahabat, siapapun yang kami temui. Mereka boleh melihat kasih dan kuasa Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau yang mengerjakan, Engkau yang mengawali. Tuhan akan menyempurnakannya sampai hari Tuhan menjemput kami di dalam kemuliaan yang kekal. Kami bukan orang-orang yang undur dan menyerah, tapi kami adalah orang-orang yang mau makin maju di dalam Tuhan, semakin dikuatkan dan mengalami kemenangan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup kekal untuk selama-lamanya, kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada Saudari Anis. Ya, terima kasih Bu Gembala yang sudah menyampaikan penonton buat kita semua di tempat ini. Kita sama-sama akan berikan persembahan. Nanti saya undang yang bertugas, kita pujikan Allah sanggup.
Ya, puji Tuhan. Shalom ibu-ibu. Shalom juga remaja putri dan teman-teman saya yang seumuran, ada Briana. Siapa lagi yang seumuran sama saya? Nia, Magda gitu kan. Ya, puji Tuhan, sore hari ini, malam hari ini luar biasa sekali. Berapa banyak kita yang diberkati Tuhan malam hari ini? Belum semuanya. Semua diberkati Tuhan, amin. Amin. Ya, malam hari ini yang luar biasa, tidak terasa ya saudara. Setahun 365 hari, seperti kemarin. Ternyata sudah setahun. Nah, malam hari ini, puji Tuhan, beberapa ibu dari kita untuk kita ada sedikit syukuran. Siapa yang ulang tahun hari ini? Ya, ada tumpeng di situ, nanti kita potong tumpeng sama-sama. Simbol kita mengucap syukur sudah setahun dan berjanji, sama-sama saling berjanji kita mau terus semangat, terus setia, terus tekun seperti firman-Nya Ibu Gembala tadi. Amin. Amin. Ya. Amin. Ya, saya rindu kita boleh lihat kanan kiri muka belakang. Coba dilihat temennya. Berikan senyum yang terbaik. Ya, terus seberapa atau siapa yang Tuhan taruh dalam hati kita, saudara boleh datangi, saudara boleh peluk boleh, saudara boleh salami boleh, saudara boleh katakan tetap kuat ya, tetap semangat ya. Mau? Ibu? Mau? Coba dilihat kanan kiri muka belakang, siapa yang Tuhan taruh dalam hatinya langsung hampiri, datangi, disalami, diperkes, dipeluk juga boleh. Ayo. Saya Van. Sini dong. Kita boleh saling menguatkan. Ya. Nikmati waktunya ya. Kita sama-sama berfellowship malam hari ini. Kayaknya nadanya tidak sedang bahagia ya. Nadanya sedang ya, boleh salaman, boleh dipeluk, boleh diapain lagi, dipuk-puk boleh ya. Ya. Tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya. Iya. Ya, karena kita tidak tahu ya kesempatan hari ini. Jadi selagi masih ada waktu, mari kita semua saling menguatkan, saling mendoakan, saling mendukung, saling memperhatikan. Amin. Ya, karena di mana ada kerukunan juga, di situ Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Mari kita kaum perempuan, kaum ibu, saling menguatkan, ya, saling menopang, saling menyebut namanya dalam doa ya. Tidak tahu Tuhan taruh 1, 2, 3 orang, mari sama-sama bersedia untuk mendoakan satu dengan yang lain. Amin, Ibu. Baik, oke. Sebelum makin panjang ya, pengumuman. Ya,
Hari Kamis minggu depan, ibu-ibu, kita akan ada ibadah gabungan kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis tanggal 9 Mei pukul 6.30. Kemudian setelah ibadah gabungan, kami dari sekolah minggu akan melakukan bakti sosial di Bakti Luhur. Bakti Luhur adalah sebuah yayasan di mana mereka merawat opa, oma, juga anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak yang ditinggalkan, nah itu mereka dirawat di sana. Nah, melalui anak-anak sekolah minggu, kami guru-guru juga rindu untuk boleh mengajar mereka dari kecil, mereka punya hati yang penuh kasih, berbagi dengan sesama. Terima kasih untuk dukungan seluruh jemaat juga yang sudah menitipkan donasinya kepada kami. Biarlah itu belum menjadi berkat untuk saudara-saudara kita di Bakti Luhur. Oke, selanjutnya Kak. Kemudian camp perempuan nasional diperpanjang ibu-ibu untuk pendaftarannya sampai dengan 15 Mei itu di Lembang, Bandung dengan kontribusi 500.000. Ya, tanggal 26 sampai 28 Juni. Jadi setelah kita retreat akan ada kegiatan camp perempuan nasional. Yang kemarin itu camp perempuan Jawa Timur. Berapa banyak yang ikut ibu-ibu? Banyak ya, dari sepanjang itu kira-kira ada 2.000 orang kemarin ya. Dan semuanya pulang dengan membawa oleh-oleh ya, banyak yang dapat door prize. Terpujilah sepanjang. Tapi tidak hanya itu saja, kita diberkati, kita boleh saling mengenal satu dengan yang lain, dengan saudara-saudara seiman kita yang jauh dari kita, dari seluruh Jawa Timur. Kita berfellowship, kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Ya, mungkin tahun depan yang lain yang belum ikut bisa ikut ya. Ada demo masak juga kemarin, kita belajar bikin pizza ya. Terus kita juga kemarin menang juara 1 ya Bu Gembala ya. Untuk video kreatif kita, boleh tepuk tangan. Eko Enzam itu nomor 1, luar biasa. Ilmu yang kita dapat dari Ibu Yahya ya. Menang, berapa juta hadiahnya Cik? 400 juta bisa kita buat untuk bangun gereja. 400.000, puji Tuhan ya, Tuhan Yesus baik. Mungkin nanti ada ide-ide yang lain boleh, kita saling memberkati ya untuk ibu-ibu yang lain. Kemudian bulan Mei ini juga istimewa sekali karena masa ngomong anak-anak kita. Saya kan masih seumuran ya, jadi tetap enggak mau ini ya, enggak mau ngaku. Ada hari ulang tahun Youth Bunga Bakung yang ke-36 tahun ini. Ya, tepuk tangan ini Kak Angel, kepala sukunya. Boleh berdiri? Ya, iya. Ini juga kami akan mengadakan bakti sosial di rumah pemulihan orang dengan gangguan jiwa. Ya, jadi di GPIM Shekinah Glory ada di Kebraun, mereka juga merawat, mengasihi juga setiap hari ngopeni orang-orang yang ODGJ ya dengan gangguan jiwa. Terus kemudian kita juga ada ibadah konser nanti tanggal 26. Ya, jadi kami ada ibadah konser spesial, kami juga akan mengundang beberapa gereja rekanan. Terus dukung, terus doakan anak-anak youth ini adalah next generation penerus gereja. Mari kita terus dukung mereka, terus support mereka supaya mereka juga menjadi penerus-penerus yang tangguh ya, seperti pahlawan-pahlawan iman, ibu-ibu yang luar biasa ini teladan iman kami. Oke, terus ya ini yang pengumuman mingguan ya, doa puasa kaum perempuan setiap hari Rabu. Kemudian jangan lupa kita juga punya gawe yang luar biasa, retreat keluarga besar ya. Jadi keluarganya besar-besar, enggak ya. Jadi keluarga besar semuanya boleh ikut ya. GBPS panjang ini sejak pandemi kan tertunda ya. Jadi tahun ini jangan sampai terlewatkan, ada retreat keluarga besar tanggal 16 sampai 18 Juni. Ayo cuti dari sekarang ya, ngajukan cuti. Siapa yang sudah daftar? Berapa banyak yang sudah daftar? Oh, sudah daftar semua ya, karena ngacungnya dalam hati ya. Puji Tuhan, jadi bisa nabung juga di Bu Utoyo, di Bu Anto, bisa nabung juga. Ya Tante, sudah daftar? Sudah lunas kayaknya ini. Puji Tuhan, jadi jangan sampai dilewatkan retreat keluarga besar. Ini juga sebagai sarana untuk kita saling berfellowship, saling kenal ya. Kalau di gereja mungkin 2 jam habis itu pulang. Tapi kalau retreat 3 hari 2 malam ya, jadi ketahuan tidurnya miring, tidurnya mengkurep ya. Bangun tidur belum make up udah ketahuan ya. Ya kita semakin akrab satu dengan yang lain. Amin. 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 Puji Tuhan, sudah selesai pengumumannya. Bu Gembala boleh maju.
Kita akan menerima doa berkat. Setelah itu secara simbolis kita akan memotong tumpeng yang akan diberikan oleh Bu Gembala. Untuk siapa Bu Gembala? Untuk saya? Jangan ya. Nanti saya ngambil sendiri yang lebih banyak. Ya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dulu. Kita akan menerima berkat dari Tuhan sebelum secara simbolis kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kaum perempuan di GBPSS Panjang. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih. Sampai saat ini Tuhan izinkan kami untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, dan melayani keluarga kami. Semua karena kekuatan dari Tuhan, kemampuan yang dari Tuhan, kesabaran yang dari Tuhan. Tuhan yang akan terus memperlengkapi kami, kaum perempuan di tempat ini, untuk kami jadi berkat. Dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami katakan, semuanya boleh mempermuliakan nama Tuhan. Saat ini kami tepat berulang tahun 1 tahun Tuhan. Biarlah Tuhan terus mendewasakan rohani kami, mendewasakan karakter kami, agar kami boleh menjadi perempuan-perempuan Allah yang luar biasa bagi dunia ini, bagi orang-orang di sekitar kami. Kami boleh menyaksikan bahwa sungguh Engkau Allah yang hidup, berkuasa, sanggup untuk memulihkan, sanggup mengatasi segala hal yang kami hadapi. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terus pimpin kami. Terus pegang tangan kami. Sampai Engkau mendapati kami sebagai hamba-hamba-Mu yang baik dan setia. Kaum perempuan GBPS Panjang, pulanglah dengan membawa segala yang terbaik dari surga, dari bumi, damai sejahtera yang melebihi segala akal akan memelihara engkau mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita langsung ke prosesi ya Cie ya. Boleh Bu Gembala menempati posisi, ibu-ibu boleh duduk dulu, sabar dulu ya. Yang dipanggil, ya Ibu Ketua kaum perempuan kita, the one and only. Saya boleh minta tolong dibantu dokumentasi, Kakak Nia. Didampingi oleh seluruh pengurus, boleh maju, C. Oke, banyak yang nggak hadir ya, Ibu Monika nggak hadir, Ibu Deborah, Kreatif Ministry dan Multimedia, Bu Utoyo, kami undang untuk maju ke depan sebagai Menteri Keuangan. Iya, nah, kita lihat ya Menteri Keuangan kalau jalan seperti apa ya, begini. Oh pakai itu. Silakan maju, Bu Gembala Senior juga tidak hadir. Siapa lagi? Ibu Yeni. Oh sedang di luar. Mungkin menyaksikan live streaming sepertinya ya. Di sebelah kiri. Kak Angel mewakili Kreatif Ministry juga. Mana Kak Angel? Di sebelah kirinya Bu Gembala. Kak Angel? Oh iya, ya ampun Tuhan tolong. Di sebelah kiri. Oke. Inilah wajah-wajah yang ada di balik layar selama setahun ini sudah setia melayani, terus menerima pembayaran, apalagi tante ya, masak di belakang, ya sama yang punya gereja boleh dipanggil ndak Bu Kikin, boleh, mari silakan, loh hilang ya ampun senengannya hilang,
Iya. Doakan kami terus untuk kami boleh sama-sama terus setia melayani di kaum perempuan. Dipotong tumpengnya terus diberikan kepada perlu. Difoto dulu. Iya, logonya jangan lupa dicantumkan, ini sponsor soalnya ya. Enggak. Saya boleh ikut foto enggak? Boleh dinyalakan, terus ditiup. Nanti kena urapan kalau ditiup ya. Urapannya Bu Gembala aja mewakili. Oke, sama-sama ya kita hitung ya ibu-ibu. Dari hitungan 100. Ya. Hah? Iya, hambanya silakan. Daripada tak suruh khotbah loh ya. Tunggu aja jadwalnya ya. Foto lagi berarti. Video, oke. Kita hitung ya. Dari 5 aja, jangan 100, oke. 5, 4, 3, 2, 1, tiup lilinnya. Boleh berikan tepuk tangan, puji Tuhan, 1 tahun. Puji Tuhan, haleluya. Silakan dipotong, terus diserahkan kepada ketua. Piringnya cuma 1, nanti yang lain banyak ibu-ibu ya, jangan khawatir ya. Oke. Potong Didi aja, kakek aja. Sungguhan Didi, bocahane doa. Ya, ben kuat, separuh langsung. Ya, tumpengnya cantik sekali ya, hiasannya merah putih. Ini yang bikin 2 hari enggak tidur ini, merangkai bunga. Nanti mungkin kapan-kapan kita kelas ini ya, membuat bunga hiasan tumpeng ya. Iya dong. Lomba, boleh kalau 17, sebentar lagi 17-an. Syarat. Ya, silakan diterima. Boleh dengan tepuk tangan. Ya, difoto dulu. Dengan diterimanya potongan tumpeng ini, maka Bu Anto akan menjadi ketua selama-lamanya ya. Gak usah diganti yang lain. Oke. Ya, oke, sekarang kita berfoto bersama ibu-ibu yang cantik. Yuk, kita sama-sama foto. Tumpengnya boleh agak di depan. Mari ibu-ibu, kita foto bersama, setelah ini kita makan bersama. Kita menikmati berkat yang luar biasa sore hari ini. Ada nasi kuning dengan segala ikan-ikannya, mari. Ya. Ini adalah dari kita untuk kita semua. Yeay. Silakan berbaris. Boleh dibantu kaum pria, supaya kaum perempuannya boleh foto semua. Minta tolong hambanya difotokan. Terima kasih hambanya. Yuk diatur berdirinya.
Cek. Mari silahkan ibu-ibu boleh menikmati nasi kuning di sebelah kiri. Tenang aja, boleh mengantri. Semua pasti kebagian. Setelah mengambil yang di sana nanti